Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pertanyaan terbuka. Kita akan lihat dulu contoh-contohnya. Yang pertama, oke. Apakah kamu menyukai cowok yang romantis? Kira-kira ini pertanyaan terbuka kah? Oke, ini jelas tertutup ya, karena jawabannya hanya dua. Kalau enggak iya, kalau enggak tidak. Kemudian pertanyaan nomor 2. Sudah waktunya kah kita pulang? Nah, ini juga sama rasanya, bisa kita mengerti. Ini adalah pertanyaan tertutup. Kemudian, nah, bagaimana sikap kamu selanjutnya? Ini adalah contoh pertanyaan terbuka karena jawabannya bisa sangat banyak. Dilanjutkan dengan mengapa? Mengapa kamu sampai putus dengan dia? Ini juga sangat banyak alasannya. Nah, pertanyaan terakhir ini juga adalah pertanyaan yang tertutup ya. Adakah kamu menyenangi pesta? Kemudian pertanyaan terbuka ini adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas dan banyak. Jadi tidak seperti yang tadi, jawabannya iya atau tidak, sudah atau belum gitu. Biasanya akan diawali dengan beberapa kata tanya. Apa, kapan, kapan walaupun jawabannya sangat singkat, tapi itu merupakan jawaban yang sangat luas gitu. Bagaimana, di mana, itu adalah contoh-contoh biasanya awalan dari kata tanya dari pertanyaan terbuka. Nah, kenapa kita harus pakai pertanyaan terbuka dalam konseling? Yang pertama, agar klien kita itu berbicaranya lebih bebas dan terbuka. Jadi kalau kita nanya ke klien itu dengan pertanyaan yang tertutup, kita tidak akan mendapatkan jawaban yang sangat luas. Kita hanya dapatkan beberapa jawaban yang mungkin membuat kita berpikir lagi harus nanya apa gitu ya. Kita bisa mengajak klien untuk meneruskan pembicaraan dengan memberikan lebih banyak uraian gitu. Jadi kalau kita nanya pertanyaan terbuka, maka klien pun bisa bebas menguraikan apa yang sedang dia ingin sampaikan gitu. Nah, ini juga fungsi yang ketiga tuh memungkinkan klien menggunakan pikirannya dalam memahami kejadian-kejadian yang dialaminya. Ketika kita bertanya, kamu marah nggak? Gitu kan? Itu jawabannya kan marah atau tidak marah gitu ya. Jadi sehingga dia nggak bisa menyampaikan kejadiannya apa. Tapi kalau kita bertanya, apa yang terjadi saat itu? Gitu ya. Itu mungkin akan lebih jauh jawaban-jawaban yang diberikan klien. Dilanjutkan dengan mendorong klien untuk berbicara apa yang dialaminya, difikirkan, dirasakan, dan diyakininya. Oke, kemudian kita ke tujuan dan penggunaan pertanyaan terbuka. Yang pertama, agar klien dapat mengungkapkan permasalahan yang dialaminya secara panjang lebar. Ya, seperti tadi ya. Kalau cuman pertanyaan tertutup, maka kita akan tidak dapat jawaban yang sangat-sangat luas. Oke, ini agar penyuluh kita ganti dengan konselor agar konselor dapat memahami masalah yang sedang dialami klien. Oke, agar penyuluh dapat mengetahui secara mendalam sikap klien, dan terakhir agar pembicaraan lebih terpusat pada masalah klien. Keuntungan dari penggunaan pertanyaan terbuka ini adalah membuat konselor itu bisa membuka atau memulai wawancara konseling gitu. Jadi kalau dia menggunakan pertanyaan tertutup di awal konseling, biasanya akan susah untuk melanjutkan konseling itu. Misalnya bertanya, tadi sudah makan atau belum? Itu kan jawabannya sudah jelas, sudah atau belum. Tapi kalau konselor mungkin memulai dengan pertanyaan, bagaimana perasaan kamu hari ini? Nah, itu akan lebih luas gitu ya. Kemudian membantu dan memperluas, memperkaya isi wawancara, membantu membawa hal-hal yang bersifat umum menjadi lebih khusus, membantu konselor mendiagnosis dan memberikan penilaian terhadap masalah klien. Jadi kalau dia panjang ceritanya, uraiannya banyak, kita pun bisa menentukan kita harus memberikan apa. Sehingga tahap 3 itu dan 4 dapat dilakukan oleh konselor. Nah, itu tentang pertanyaan terbuka, tapi bukan berarti di sini kita tidak boleh sama sekali menggunakan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu boleh digunakan asal kita mampu melanjutkannya dengan pertanyaan terbuka juga gitu. Oke. Nah, itu bagian 1. Yang kedua, kita akan bahas tentang keruntutan dan sambung menyambung pembicaraan. Runtut ya merupakan teknik yang menunjukkan sambung menyambungnya pembicaraan pertama dengan selanjutnya.
kita lihat ya, kalau klien dan konselor sedang melakukan wawancara konseling dan konselor ya tidak runtut, maka masalah itu tidak bisa diuraikan dengan baik gitu. Jadi konselor itu harus memberikan pertanyaan yang runtut. Jadi misal habis dia nanya A, itu harus B dulu, jangan langsung tiba-tiba ke E gitu ya. Jadi kalau nanya apa yang terjadi kemarin gitu ya, kemudian dia langsung nanya apa yang akan kamu lakukan, itu namanya tidak runtut gitu ya. Berarti kita harus melist pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan keruntutannya dan harus sambung menyambung gitu ya. Bertujuannya untuk pendalaman masalah dan melupakan titik masalah ya. Saya rasa ini udah banyak dibahas kelompok tadi ya. Yang ketiga itu dorongan minimal, atau yang keempat yang kita bahas adalah dorongan minimal. Ini sangat gampang ya, adalah respon yang diberikan oleh konselor terhadap pernyataan klien gitu ya, yang tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk melanjutkan pembicaraannya lebih luas. Bentuknya itu kalau yang verbal itu cukup dengan ngomong oh ya, lalu, terus, jadi, ya itu sangat-sangat, namanya juga dorongan minimal. Jadi cuman membuat klien kita itu terus berbicara gitu. Atau kalau kita pakai verbal misalnya, yang non verbal misalnya kita mengangguk gitu ya, kemudian kita ngasih isyarat tangan dan segala macamnya yang membuat dia terus berbicara gitu. Kalau dengan begini kan dia lihat bahwa kita dengerin dari tadi, sehingga dia akan terus berbicara. Lanjut dengan kontak psikologis, yang kelima itu adalah hubungan batin antara konselor dan klien. Mungkin kita semua sering kalau dalam bahasa orang awamnya itu semacam kontak batin gitu ya. Misalnya kita punya teman deket sekali sih, ketika dia kangen sama kita, tiba-tiba kita kepikiran dia, apa ya kabar si Ana, itu sebenarnya adalah kontak psikologis atau kontak batin. Ada juga bilang gitu telepati lah gitu ya. Apa tujuannya? Yang pertama, agar klien terbuka dan mengungkapkan permasalahannya. Saat orang merasa dia punya kontak psikologis dengan kita, dia pasti akan semakin terbuka menceritakan masalahnya pada kita. Yang kedua, konselor pun dapat merespon dengan tepat gitu. Jadi kalau dia tidak punya kontak psikologis dengan kliennya, susah buat dia merespon tepat. Takutnya apa yang disampaikan klien tidak diterimanya dengan baik gitu ya. Kemudian penjelajahan masalah tepat oleh konselor gitu ya. Sama ya dengan yang tadi. Dan ini akan memudahkan konselor dalam memecahkan masalah si klien gitu. Kalau dia tidak ada kontak psikologis, dia susah untuk membantu kliennya. Gimana cara kita bisa membina kontak psikologis? Yang pertama, kita melaksanakan 3M. Masih ingat 3M? Apa aja ya? 3M, kemudian biasakan diri untuk mengerti kesulitan orang lain. Nah, jangan pakai perasaan kita gitu ya. Perasaan kita secara sendiri gitu. Jadi kita tuh harus pakai perasaan orang itu gitu lah. Jadi kita tahu kesulitan dia gitu ya. Hal yang menandai adanya kontak psikologis. Nah, ini sebenarnya contohnya mungkin agak jauh, cuman kurang lebih mendekati seperti ini. Pernah nggak anak-anak semua itu kalau lagi orang cerita gitu ya, cerita itu entah menegangkan atau itu horor, tiba-tiba kok berasa merinding, nah gitu sebenarnya ada kontak psikologis di sana. Adanya empati gitu ya. Empati itu kan kita melihat sesuatu itu dari kacamatanya orang itu, jangan dari kacamata kita gitu ya. Apa contohnya? Misalnya kita lihat orang lagi sedih gara-gara nilainya banyak yang B gitu ya. Sementara buat kita B itu luar biasa. Kenapa? Karena selama ini nilai kita C terus. Nah, sementara orang ini nilainya A terus, sehingga ketika dia dapat B kita bilang, alhamdulillah dong kamu dapat B, saya biasa C terus. Nah, itu namanya kita nggak empati. Kalau kita empati, kita harus melihat dari kacamata dia. Menurut dia B itu adalah musibah, walaupun menurut kita B itu adalah anugerah gitu ya. Kemudian adanya pemahaman pikiran klien oleh si konselor gitu ya. Itu tadi kontak psikologis. Nah, ini refleksi ini yang paling harus banyak mampu kalian lakukan selama proses konseling. Refleksi itu adalah memantulkan kembali apa yang pada klien, sehingga klien betul-betul menyadari tentang dirinya. Ini kalau di buku yang saya suruh fotokopi yang besar itu ada di sana refleksi. Nah, refleksi di sana itu ada dua. Kalau kita akan bahas di sini namanya refleksi isi dan refleksi perasaan. Di sana dia akan tulis refleksi dan parafrase gitu ya. Jadi
kalau di buku itu sedikit berbeda, tapi isinya sama. Jadi parafrase itu nanti refleksi juga. Tapi kalau di sini kita membagi refleksi jadi dua, refleksi isi nanti dan refleksi perasaan ya. Yang pertama refleksi adalah memantulkan kembali apa yang ada pada klien sehingga klien betul-betul menyadari tentang dirinya gitu. Jadi memantulkan ya, refleksi itu sama kayak kita apa ya, dulu dalam sekolah di mata pelajaran fisika atau apa ada refleksi itu kan memantulkan ya. Nah di sini kita pun menyadari, memantulkan apa yang tadi sudah dikatakan oleh klien gitu ya. Apa tujuannya? Yang pertama agar klien merasakan bahwa konselor mengerti tentang dirinya. Yang kedua, untuk menumbuhkan kesan yang lebih mendalam pada klien tentang dirinya. Yang ketiga, untuk memudahkan klien memperoleh pengenalan dan pemahaman diri yang menyeluruh dari umum ke khusus. Nah, nggak dijelaskan, saya jelasin terlalu dalam karena ini udah banyak tadi. Cuma yang penting itu ada contoh-contoh refleksi yang harus Anda pahami ya. Apa cara-cara refleksi? Yaitu kalimatnya berbentuk pernyataan, jangan berbentuk pertanyaan. Jadi refleksi tidak benar ketika itu berbentuk pertanyaan, gitu ya. Tapi dia berbentuk pernyataan. Apa beda pernyataan dan pertanyaan coba? Oke, yang kedua, bahasa yang digunakan harus pendek, tepat, dan jelas. Jadi jangan lebih panjang dari apa yang kliennya ucapkan gitu ya. Jadi bahasa refleksi itu oleh singkat, pendek, tepat, dan jelas. Kalimat yang dinyatakan itu hendaknya jelas dan mudah dimengerti. Kemudian refleksi itu hendaknya tepat isi maupun tepat maknanya. Nah ini yang saya bilang tadi, refleksi itu ada dua, refleksi isi dan refleksi perasaan. Nah refleksi isi itu menyatakan kembali atau mensarikan secara singkat dan sederhana informasi yang diberikan klien. Jadi dia menyatakan kembali secara singkat apa yang sudah dikasih tahu sama klien kita tadi. Nah kalau perasaan, dia menyatakan kembali isi pembicaraan klien yang mengandung pesan-pesan emosional. Mungkin dari contoh kita bisa membedakannya dengan lebih jelas. Ini contoh refleksi ya. Mungkin lain kita udah cerita panjang lebar, kemudian kita kasih tahu cara memperbaiki hubungan Anda dengan teman tersebut adalah dengan meminta maaf. Nah itu refleksi isi gitu ya. Mungkin klien tuh udah cerita banyak tentang gimana hubungannya dengan temennya, kemudian dia bilang kayaknya saya harus minta maaf, saya harus berbaikan sama dia. Nah itu adalah ungkapan dia yang panjang lebar tadi kita refleksikan hanya dengan satu kalimat, bahwa cara memperbaiki hubungan Anda dengan teman Anda adalah dengan meminta maaf. Kemudian yang kedua adalah contoh refleksi perasaan. Ini sangat panjang ya. Mungkin dia cerita tentang bagaimana dia berharap sekali di telepon, bagaimana dia menunggu telepon itu dari pagi sampai malam dan segala macam, sehingga kita punya satu kalimat refleksi bahwa Anda kecewa karena dia tidak menelpon. Nah mungkin dia apa jawaban yang benar gitu, apa tandanya bahwa Anda telah melakukan refleksi dengan benar gitu ya. Nanti kita akan lihat apa itu indikator Anda sudah melakukan refleksi dengan benar. Apa sih kesulitan dalam merefleksi? Ya saya paham sekali bahwa ini akan sulit, nggak akan mudah, cuman akan mudah jika kita sering berlatih. Yang pertama, kita akan kesusahan dalam memilih kata-kata yang akan direfleksikan. Takutnya nanti kata-kata yang kita refleksikan bukannya mempermudah tapi mempersulit klien kita gitu ya. Makanya kita susah biasanya memilih kata-kata. Yang kedua, konselor sulit memikir kata-kata yang baik dan bagus gitu. Ingat bahwa konselor harus berkata yang selalu positif gitu ya. Bahkan kita dilarang menggunakan kata tidak, kita dilarang menggunakan kata tapi gitu ya. Nah itu yang akan membuat kita kesulitan nanti dalam merefleksi. Kalau ditanya apa sih indikator paling penting bahwa refleksi kita berhasil, ketika klien kita bilang iya. Misal ketika Anda bilang, oh Anda sedih dengan kejadian ini. Ketika kalian bilang, enggak, saya enggak sedih, berarti Anda salah dalam merefleksi. Tapi ketika dia bilang iya, berarti Anda benar dalam merefleksi. Saya rasa cukup. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan ke chat ya. Terima kasih.